Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin jemaah Masjid Ar-Rahmah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini langsung saja saya akan menjelaskan tentang sebuah amal ibadah yang paling penting di dalam agama Islam. Kendatipun demikian, nanti saya akan menyisipkan tentang kondisi umat Islam di zaman now. Bagaimana sih kondisinya? Apa sih yang harus kita lakukan? Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Langsung saja. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad didampingi oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad diperlihatkan sekelompok orang yang sedang membentur-benturkan kepalanya ke batu besar. Dia benturkan kepalanya, jebret, bocor kepalanya. Merintih dia, menjerit dia, ampun ya Allah, sakit ya Allah. Dia benturkan lagi, jebret, bocor kepalanya, otaknya berhamburan. Menjerit lagi, ampun ya Allah, kembalikan aku ke dunia ya Allah, ampun ya Allah, sakit ya Allah. Allah ganti lagi dengan kepala yang baru, sempurna lagi. Dia ambil lagi batu, dibenturkan lagi, jebret, bocor lagi kepalanya. Nabi Muhammad melihatnya sambil menangis. Bahkan akhirnya Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapakah gerangan itu yang sedang membentur-benturkan kepalanya ke batu yang sangat besar? Lalu Jibril menjawab, itu adalah orang yang ketika di dunia kepalanya berat sujud kepada Allah. Itu adalah orang yang ketika di dunia tidak mau sholat, tidak mau sujud kepada Allah. Hadirin, di akhirat nanti penghuni surga bisa melihat penghuni neraka. Penghuni neraka pun bisa melihat penghuni surga. Penghuni surga melihat penghuni neraka yang sedang diazab, sedang disiksa dengan siksaan yang pedih mengerikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tadna lil-zalimina nara ahata bihim suradiquha wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarab wasa'at murtafaqa. Surat Al-Kahfi ayat 29. Dicatat ya Bu. Catat ya Pak. Surat Al-Kahfi ayat 29, nanti di rumah dibuka. Apa kata Allah? Inna a'tadna lizalimina naro, sungguh telah aku siapkan bagi orang-orang zalim itu, bagi orang-orang kafir itu, apa? Naro, neraka. Ahata bihim suradiquha, yang gejolak apinya mengepung mereka. Wa iyastaghisu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh, ketika penghuni neraka itu kehausan, maka para malaikat membawakan bima'in kalmuhli yashwil wujuh, air panas yang panasnya bagaikan besi yang dipanaskan hingga meleleh dan mendidih.
Jadi minuman penghuni neraka itu yang pertama air nanas, air panas yang panasnya bagaikan besi yang dipanaskan hingga meleleh dan mendidih. Kata Allah, inna a'tadna lizalimina naro, sungguh telah aku siapkan bagi penghuni neraka itu naro yang gejolak apinya mengepung mereka. Menurut Ibnu Umar, neraka itu memiliki 4 dinding, kanan, kiri, depan, belakang. Setiap dinding itu tebalnya seperti orang berjalan kaki selama 60 tahun. 1 tahun di dunia sama dengan 1000 tahun di akhirat. Sekarang kalau kita jalan saja 1 jam sampai dari sini ke sekitar Pegandon lah, 1 jam. 1 jam tembok tebalnya seperti itu. Bagaimana kalau sampai 60 tahun? Ya nggak mungkin kita bisa keluar. Api gejolak mengepung. Lari ke sana nggak bisa, lari ke sini nggak bisa, ke sana nggak bisa, kemana-mana nggak bisa. Sementara api mengepung, kerongkongan haus. Maka penghuni neraka berteriak-teriak, air, air, haus, haus. Datanglah malaikat membawakan minuman air panas yang panasnya bagaikan besi yang dipanaskan hingga meleleh dan mendidih. Dibawakan, disuguhkan ke hadapannya. Baru disuguhkan ke hadapannya, dia nggak bisa minum. Langsung muka mereka hangus terbakar, rambut mereka pun rontok. Yang pakai krim malam, Bu, yang pakai krim malam, Bu, yang pakai krim siang, pakai sunblock dan sebagainya, gosong hari itu. Bu, ada nggak sih Ibu? Halo Bu, halo. Gosong semuanya. Mereka tidak bisa meminumnya, maka dituangkan air itu ke kepala mereka. Habis otak mereka terkoyak-koyak matang. Turun melalui kerongkongan mereka, masuk ke usus mereka, terkoyak-koyak, burai semuanya. Sampai ke kaki mereka, mereka lumpuh tak bisa berdiri. Allah bangkitkan lagi menjadi sedia kala, disiramkan lagi, terus begitu. Itu pertama, minumannya air panas yang panasnya bagaikan besi yang dipanaskan hingga meleleh dan mendidih. Yang kedua, minuman penghuni neraka yaitu miwaraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Surat Ibrahim ayat 16. Di hadapan mereka ada neraka jahanam, wa yusqa min ma'in sadid. Mereka akan diberi minum dengan air nanah. Jadi minuman yang kedua adalah air nanah. Apa itu air nanah? Air yang keluar dari luka yang sudah bengkak dan membusuk. Kita punya bisul misalnya, kita pencet keluar nanahnya itu, sudah bercampur dengan darah, bau amis persis seperti jus alpukat. Jadi kalau kita minum alpukat, ingat kita, jus nanah. Nanti kita akan takut. Kalau takut akhirnya imbasnya apa? Rajin sholat. Begitu. Diberi minum air nanah yang sudah bercampur dengan kotoran-kotoran. Itu kata Ibnu Umar, kalau setetes saja menetes di bagian barat, maka bau busuknya akan tercium di bagian timur. Itu minuman yang kedua. Minuman yang ketiga yaitu air muntah. Air muntah semenjak Nabi Adam sampai sekarang Nabi Muhammad itu dikumpulkan, sudah bercampur dengan binatang yang menjijikan, bercampur dengan ulat, belatung dan sebagainya. Bau busuk. Itulah minuman penghuni neraka. Lalu apa makanannya? Yang pertama makanannya adalah Ad-Dhari. Kita sering bacakan suratnya, surat Al-Ghasyiyah ayat 6 dan 7. Bunyinya begini.
Bismillahirrahmanirrahim. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Mereka tidak akan mendapatkan makanan apapun di dalam neraka itu kecuali makanan yang berasal dari pohon ad-dhari. Apa itu? Makanan yang berduri-duri, yang sangat keras. Ketika mereka memakannya, getir rasanya dan nyangkut di kerongkongan mereka, dan mereka berteriak-teriak, air, haus. Malaikat lagi-lagi membawakan air nanah, air muntah, air panas. Hanya itu 3, gak ada minuman lain. La yusminu wa la yugni min ju'. Makanan yang mereka makan tidak menggemukkan dan juga tidak mengurangi rasa lapar mereka. Mereka makan dengan lahap tapi badannya tetap kerempeng. Tidak mengurangi rasa lapar mereka. Itu di dalam neraka. Kemudian makanan yang kedua yaitu makanan yang berasal dari buah az-zakum. Kita suka baca surat Al-Waqi'ah. La'akiluna min syajarin min zakum famali'una minhal butun fasharibuna alaihi minal hamim. La'akiluna min syajarin min zakum. Mereka akan diberi makan dengan pohon az-zakum. Apa itu pohon az-zakum? Bara api neraka yang menjadi sumber api neraka di setiap neraka. Neraka itu banyak. Ada berapa? 7. Ada neraka Jahannam, neraka Jahim, neraka Hawiyah, neraka Hamiyah, neraka Hutamah. Ya, ada 7 macam. Jadi pohon az-zakum ini bara api neraka yang menjadi bahan bakarnya di setiap neraka. Itu makanan penghuni neraka, enggak ada enak-enaknya. Lalu apa pakaian mereka? Apakah jasket, batik, apakah koko pakaian mereka? Apakah ual? Pakaian mereka adalah aspal. Aspal. Sarabiluhum min qatirani wa daksha wujuhahumun nar. Surat Ibrahim ayat 50. Pakaian mereka adalah aspal. Wujuhahumun nar wa tagsha wujuhahumun nar. Wajah mereka diliputi dengan kegelapan asap yang sangat gelap mengepul, yang menyesakkan dada. Luar biasa, nggak ada enak-enaknya di neraka itu. Tapi sebaliknya, penghuni neraka pun bisa melihat penghuni surga yang sedang asyik dengan kesibukannya. Ngapain penghuni surga itu? Hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Hum, mereka, wa azwajuhum, dan istri-istri mereka. Azwaj jamak dari zaujun. Zaujun satu istri, azwaj banyak istri. Nggak tahu berapa, yang penting banyak. Nanti di surga yang laki-laki istrinya banyak, nggak tahu berapa. Hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Mereka dan istri-istri mereka sedang bertelekan di atas dipan-dipan, sedang enjoy, sedang asik menikmati pemandangan dan sebagainya. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Mereka fiha fakihatu, buah-buahan apa saja ada di sana. Salamun qaulam bir rabbir rahim. Lalu Allah nyamperin, ngucapin
Salam, salam. Nanti umat Islam yang masuk surga itu bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah. Wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha. Kalau kita ingin bertemu dengan Allah, berbuatlah baik. Insya Allah kita masuk surga bertemu dengan Allah. Langsung. Penghuni neraka itu minta kepada penghuni surga. Karena penghuni surga tuh enak banget. Ada minumannya, air yang jernih. Ada air susu. Ada air madu. Bahkan arak pun di surga ada. Tapi araknya nggak kayak di sini. Sekali minum, nyungsep ke got. Araknya di sana menyegarkan. Khamril ladzatil lisyaribin. Surat Muhammad ayat 15. Nanti buka. Ada air jernih, ada air susu, ada air madu, ada air arak, dan banyak lagi buah-buahan. Dan boleh, nggak ada dosa di sana. Di surga itu tinggal menikmati, nggak ada haram, nggak ada halal, semuanya boleh. Tinggal menikmati. Halal haram ada di dunia, di surga tinggal menikmati. Lalu penghuni neraka minta kepada penghuni surga. Apa kata Allah? Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Penghuni neraka minta kepada penghuni surga. Apa? An afidhu alaina minal ma. Tolong dong berikan aku air sedikit saja. Kamu kok kayaknya enak banget sih. Lalu kata penghuni surga apa? Qalu harramahuma 'alal kafirin. Enggak boleh. Aku dilarang ngasih kamu oleh Allah. Itu dalam surat Al-A'raf ayat 50. Nanti dibuka. Kemudian penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka. Penghuni neraka, emangnya apa sih yang membuat kamu masuk ke dalam neraka ini? Lalu penghuni neraka menjawab sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Mudaththir ayat 42 dan 43. Masalakakum fi saqar? Apa sih yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka ini? Penghuni neraka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Aku dulu di dunia itu nggak pernah sholat. Aku malas sholat. Makanya aku dihukum seperti ini. Tuh. Jadi kalau orang nggak pernah sholat, malas sholat, pasti masuk neraka. Naudzubillahi min. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu perintahkan anak-anak kita sholat. Kalau sudah umur 7 tahun, perintahkan. 10 tahun gak mau sholat, pukul. Sebagai pelajaran. Pisahkan tempat tidurnya. Imam Syafi'i saja menanggapi hadis Nabi Muhammad. Kata Nabi gini, Al-farqu bainal abdi wal kufri tarku sholah. Perbedaan antara umatku orang Islam dan orang kafir adalah tentang sholat. Faman tarokaha, barang siapa yang meninggalkan sholat sungguh nyata dia telah kafir. Imam Syafi'i bilang, Imam Syafi'i itu imam yang paling moderat loh. Apa kata Imam Syafi'i? Orang yang mengaku Islam kalau nggak pernah sholat, kalau mati jangan disolatkan. Karena sesungguhnya dia sudah bukan muslim tapi kafir. Tuh, Imam Syafi'i yang paling moderat kalau sudah bicara sholat, paling tegas. Oleh karena itu, mumpung hayat kita masih dikandung badan, mumpung kita masih hidup, yuk perbaiki sholat kita. Kalau kita bicara hidup begini Pak, Bu, kalau kita bicara hidup begini, misalnya Allah memberi kita umur 63 tahun. Nabi umurnya 63 tahun. 63 tahun. Itu yang 25 tahun habis kita pakai untuk tidur doang. Umur kita 63 tahun. 25 tahunnya habis kita pakai untuk tidur toh. Coba kita rinci. Tidur kita nanti jam 10 malam. Bangun besok jam 4:30. Hitung berapa jam? Ya,
dari jam 9 lah. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 7 jam setengah. Satu hari. Kalau umur kita 63 tahun, 7 jam dikali 365 hari setahun dikali 63 tahun. Apalagi yang kita sudah pensiun, kadang-kadang siang nambah lagi tidur 1-2 jam. Kadang-kadang hari Ahad kita tambah lagi tidur. Kadang-kadang habis subuh kita tidur juga. Bisa lebih dari 8 jam. Nah kalau kita umur kitanya sampai 63 tahun, 25 tahun habis kita pakai untuk tidur tok. Kemudian yang 35 tahun lagi habis kita pakai untuk hidup. Ia makan, ia kerja. Bahkan kerjanya kalau jauh, pergi pagi jam 6, pulang kadang-kadang maghrib. Atau kadang-kadang Sabtu Minggu lemburan. Belum makan, belum kongko-kongko, belum main-main, rekreasi, ke Guci kemana. Itu habis kalau umur kita 63 tahun, 35 tahunnya habis kita pakai untuk hidup toh. 25 tambah 35 sudah 60, tinggal 3 tahun. Apa itu yang 3 tahun? Yang 3 tahun itulah ibadah kita. Itu pun kalau kita ibadahnya 1 hari 5 waktu. Kan kadang-kadang kita ya manusia, kadang-kadang maghrib ketangkep, isya ketangkep, subuh lepas. Begitu. Kadang-kadang zuhur ketangkep, asar di perjalanan, sampai rumah sudah maghrib. Kadang-kadang kita sholatnya, orang-orang makan setiap sholat mungkin satu waktu 5 menit. Kan kita kadang-kadang sholatnya 2 menit juga sudah sholat di situ, wirid di situ, doa di situ. Mungkin nggak sampai 3 tahun. Nah ibadah kita ini yang 3 tahun mau ditukar dengan surga, pede banget kita. Dapat nggak kira-kira? Ibadah kita yang cuma 3 tahun mau ditukar dengan surga, pede banget kita. Dapat nggak kira-kira? Begitu. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang umur itu bagaikan kereta. Saya itu dulu dari Jakarta itu kalau mau pulang ke sini, mau ke Kendal itu naik kereta dari Senen terus ke Cirebon, Rujakan, Haurgelis, kemudian sampai di Brebes, dari Brebes terus sampai Tegal, Pekalongan, Weleri, terus Poncol, Tawang. Itu yang muda dari Senen sampai ke Tawang. Yang tua dari Senen sampai ke Tawang. Yang merem dari Senen sampai ke Tawang. Yang melek juga sampai ke Tawang. Artinya apa? Bahwa siapapun di dunia ini mau sebagai apakah direktur, apakah dia jenderal, apakah dia rakyat biasa, pada akhirnya akan sampai di Tawang, yaitu mati. Yang kecil kayak gini mungkin, ini masih di Cirebon. Saya nih sudah di Pekalongan nih Pak, dikit lagi. Bapak ini sudah di Tawang nih Pak, dikit lagi Pak. Ya, Bapak mungkin sudah di Poncol, dikit lagi. Bapak sudah di Tawang Pak, tinggal nunggu antrian barang kita aja. Itu umur. Laksana orang merantau. Orang merantau itu seenak-enaknya di rantau pasti akan ingat pulang. Yang namanya pulang, seneng. Pulang kuncinya seneng. Kita waktu masih kecil nih, pas sekolah ada pelajaran matematik yang kita nggak suka. Kata gurunya, anak-anak, berhubung Pak Adi guru matematik tidak masuk hari ini, kalian boleh pulang. Seneng bukan main. Seneng kan Pak? Seneng. Seneng bukan main. Begitu pula kita di rantau pulang ke kampung kita, seneng. Apalagi pulangnya bawa bekal banyak.
Bawa uang banyak, bisa bagi kepada tetangga, bisa kasih rezeki, senang banget. Tapi jangan coba-coba pulang. Jangan coba-coba pulang kalau tidak punya bekal, bisa melarat di tengah jalan. Nah, saya tanya pada Bapak Ibu, kita ini juga merantau nih. Kita hidup di dunia itu lagi merantau. Dan suatu saat kita akan dipanggil oleh Allah pulang ke rahmatullah. Kira-kira bapak-bapak ini, ibu-ibu, kalau kita dipanggil oleh Allah pulang ke rahmatullah, senang gak Bu? Pak, senang gak? Senang gak Pak? Ragu-ragu ya Pak, mau dibilang senang takut besok. Ya, jadi sholat jaga sholat. Jangan samakan manusia dengan hewan. Karena orang yang gak sholat itu hewan. Dulu kita masih kecil itu pernah belajar yang namanya sage, bahasa Indonesia, atau fabel kalau nggak salah. Jadi dongeng-dongeng yang para pelakunya adalah binatang. Ada seorang gembala yang pagi-pagi sebelum dia mengembalakan kerbaunya, dia bungkus nasi buat timbel, ada sambelnya, ada ikan asinnya, dia bawa. Dia bawa mengembala kerbaunya ke tanah lapang. Siang hari sekitar jam 12 itu dia buka timbelnya, dia makan. Lalu kerbaunya yang sedang makan nyamperin, bertanya, Tuan sedang apa sih Tuan? Maka tuannya menjawab, aku sedang makan. Lalu si kerbau bilang, oh kalau gitu sama dong dengan saya juga sedang makan. Kemudian sore hari setelah asar itu kerbaunya dimandikan, akan digiring pulang, dimandikanlah ke sungai. Maka si kerbau tadi bertanya kembali, Tuan sedang apa sih Tuan? Aku sedang mandi. Oh kalau gitu sama dong dengan saya juga sedang mandi. Mandilah si gembala dan kerbaunya. Kemudian setelah mandi digiring kerbau itu pulang. Di tengah perjalanan terdengar suara azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar suara azan maghrib. Si kerbaunya bertanya kembali, Tuan, itu suara apa sih Tuan? Yang mana sih Bo? Itu tuh Tuan, itu coba dengarkan. Asyhadu an la ilaha, itu tuh Tuan. Oh itu suara azan. Azan apa sih Tuan? Azan itu panggilan sholat Bo. Oh gitu Tuan. Loh Tuan kok nggak sholat? Berarti Tuan sama dong dengan saya. Jadi orang yang nggak sholat itu kerbau. Pak RT nggak sholat, Pak RT kerbau. Pak Ustadz nggak sholat, Pak Ustadz kerbau. Presiden nggak sholat, presiden kerbau. Jadi beda ya. Makanya kata Allah, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha lahum adhanun la yasma'una biha. Itu ya. Jadi orang yang tidak sholat sama dengan kerbau. Yuk, mumpung kita masih hidup, jangan takut mati Pak. Mati itu kapanpun kita, kemanapun kita lari ke sebuah goa yang sangat terlindungi pun, mati akan menjemput kita. Hari ini melenceng dikit ya. Hari ini umat Islam sangat terhina. Betul? Betul? Hari ini umat Islam sangat terhina. Tidak ada sejarah umat Islam yang paling kelam di Indonesia kecuali kita hidup pada zaman ini, betul? Umat Islam Indonesia menurut catatan dunia menjadi umat Islam terbesar di dunia.
Pesantren terbanyak 32.000 lebih. Ini catatan 2018. Masjid terbanyak di dunia 800.000 lebih. Saya tahu ini karena saya Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Depok. Ini 2018 catatan. Ini yang tercatat di DMI. Belum lagi yang tak tercatat, belum lagi yang berkembang sekarang. Majelis taklim terbanyak lebih dari 32.000 lebih. Ormas Islam terbanyak lebih dari 13.000. Tapi umat Islam hari ini hanya namanya saja yang besar. Kualitasnya tidak ada. Kuantitasnya saja yang banyak, tapi tidak bermutu. Umat Islam diombang-ambing oleh umat yang minoritas. Sangat terhina kita. Umat Islam terpinggirkan dalam masalah ekonomi dan politik. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa sebabnya? Apakah tidak ada umat Islam yang kaya? Banyak. Umat Islam yang kaya banyak. Punya perusahaan, punya gedung-gedung menjulang, punya hotel, banyak. Apakah tidak ada umat Islam yang pandai politik? Banyak. Bahkan ketika mencalonkan menjadi caleg itu semuanya mengaku Islam, memegang tampuk pemerintahan, tapi bukan untuk menjayakan Islam, tapi untuk menghinakan Islam dengan mulut dan perbuatannya. Betul? Apakah tidak ada umat Islam yang cerdik pandai? Banyak. Lulusan Kairo, lulusan Mesir, Arab, Madinah, banyak. Lulusan Barat, banyak. Banyak. Apakah tidak ada hafizul Quran? Apalagi banyak banget. Bahkan setiap bulan atau setiap hari meluluskan wisudawan, wisudawati tahfizul Quran. Banyak. Tapi apakah semua itu membuat Islam menjadi jaya? Menjadi menang? Tidak. Apa sebabnya? Saya teringat sebuah hadis Nabi. Nabi bersabda, begini artinya. Akan datang suatu zaman umat Islam, kamu umat Islam bagaikan santapan di atas meja, yang siap santap dari samping kanan, samping kiri, depan, bawah, atas. Sekarang terjadi. Indonesia, umat Islam Indonesia itu diserang. Syiah menyerang, PKI komunis menyerang, Kristen kafir menyerang, Amerika siap, Cina apalagi. Ini umat Islam Indonesia sekarang seperti ini. Seperti makanan di atas meja yang siap santap. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi, amin qillatin ya Rasulullah yauma idzin, apakah jumlah kami saat itu sedikit ya Rasulullah? Nabi menjawab, la bal antum yauma idzin katsir. Bahkan kamu hari itu banyak. Tapi banyaknya kamu hanya bagaikan buih di lautan. Bagaikan buih di lautan yang terombang-ambing ke sana sini, tertiup angin, tak tahu arah, tak tahu kemana dia harus berjalan. Gak punya pendirian, gak punya mutu, tidak berbobot. Ini umat Islam hari ini. Umat Islam mayoritas, tetapi dikoyak-koyak oleh minoritas. Hari ini umat Islam Indonesia seperti ini. Bahkan kata Rasulullah, Allah tanamkan sifat tidak merasa takut dengan Islam. Musuh-musuh Islam tidak takut dengan Islam. Lihat, orang mengatakan lolongan anjing lebih bagus daripada suara azan. Orang katakan suara kidung lebih bagus dari suara azan. Al-Quran dinistakan. Nggak takut mereka. Orang di backing, dilindungi kok. Mereka mau bicara apa saja, berani. Udah nggak ada rasa takut. Lalu Allah tanamkan penyakit wahan pada umat Islam. Rasulullah bertanya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah,
Ya Rasulullah, apakah penyakit wahan itu? Lalu Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan takut mati sehingga tak mau jihad. Padahal mati kita takuti pun mati akan menjemput kita. Kita tinggal menunggu giliran. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Penyakit inilah yang diderita oleh umat Islam dunia, bahkan sampai umat Islam Indonesia. Dulu abad ke-10 kita pernah belajar sejarah, Spanyol itu adalah pusat peradaban Islam kedua setelah Baghdad. Tapi sekarang umat Islam di Spanyol habis dibantai. Yang hidup harus memilih antara hidup dan mati. Kalau dia hidup, kafir. Kalau nggak mau hidup, dibantai. Kalau nggak masuk kafir, dibantai. Tapi alhamdulillah kita kemarin beli gereja ya, kita jadikan masjid ya, alhamdulillah. Itu yang terjadi. Cinta dunia, takut mati, cinta kekuasaan, cinta jabatan, cinta keluarga, cinta semuanya, sehingga tak mau berjuang, takut mati. Masa bodoh nggak peduli Islam mau diapain, gay. Masa bodoh nggak peduli Islam mau diserang kafir, gay. Islam mau maju atau enggak, masa bodoh. Masa bodoh. Yang penting hidup saya senang, yang penting keluarga saya sehat, menjilat pemerintah nggak apa-apa, yang penting saya nggak dicekal usaha saya. Sebagai artis saya tidak dicekal di TVRI, di stasiun TV saya boleh tampil, saya boleh menjadi juri, saya boleh menjadi artis. Itu yang penting hidup saya senang, yang penting keluarga saya sehat, yang penting izin perusahaan saya nggak dicekal. Itu yang terjadi. Terlalu cinta kepada dunia dan takut mati. Yang kedua, kenapa umat Islam jumlahnya banyak tapi tak bermutu? Karena umat Islam buta politik. Umat Islam buta politik. Umat Islam tidak boleh buta politik, harus mengerti politik. Saya teringat kata-kata dari DN Aidit, Gembong PKI. Dia mengatakan, pisahkan agama dengan politik. Itu. Dan ini sangat sukses dan sangat berhasil. Lihat saja, kita punya handphone. Di grup WA kita, kalau ada yang share tentang politik, apa katanya? Maaf ya, ini grup dakwah. Jangan bicara politik di sini ya. Bicara aja tentang dakwah. Begitu kan? Begitu nggak? Maaf ya, ini grup masjid. Jangan bicara politik di masjid ya, bicara aja tentang kemakmuran masjid. Betul? Maaf ya, ini grup pendidikan. Jangan bicara tentang politik di grup pendidikan ya, bicara aja tentang kemajuan pendidikan Indonesia. Maaf ya, ini grup keluarga besar. Jangan bicara politik ya. Kalau grupnya pengen awet, katanya tolong hindari ras, agama dan sebagainya. Begitu kan? Orang yang menentang dikeluarin dari grupnya. Begitu. Ini sukses sekali Aidit ini. Sukses sekali ini Aidit. Umat Islam tidak boleh buta politik. Tidak boleh buta politik. Rasulullah saja menyebarkan ajaran agama itu bersiasat, berpolitik. Kalau nggak pakai politik, nggak mungkin sampai di sini umat Islam ini, nggak mungkin sampai ajaran Islam ke Indonesia. Politik. Lihat, Singapura dulu itu penduduk aslinya Melayu, agama Islam. Sekarang tinggal 10% orang aslinya. Itu Lee Kuan Yew pinter, masuk ke gorong-gorong, merakyat, udah jadi perdana menteri, dibantai umat Islam. Sama kayak sekarang, sama di Indonesia juga begitu. Ya. Kemudian Kristen Serbia membantai Muslim Bosnia. Kemudian Buddha Myanmar membantai Muslim Rohingya.
Cina Xinjiang membantai Muslim Uighur, Hindu India membantai Muslim Kashmir, Yahudi Israel membantai dan tak henti-hentinya Muslim Palestina. Dan di Indonesia ini Islam mau dikerdilkan dan sudah dikerdilkan, Islam dihinakan, Islam mau disingkirkan. Betul? Iya. Apakah masih belum kita sadar? Al-Quran dinistakan, kalimat tauhid dibakar, dakwah dibatasi, ulama dikriminalisasi. Betul? Iya. Ada rancangan undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Judulnya bagus, bagus. Tapi isinya melegalkan LGBT. Iya. Melegalkan homoseksual, melegalkan pornografi, pornoaksi. Iya, seks bebas. Naudzubillah. Ada rancangan undang-undang HIP, haluan ideologi Pancasila, tapi judulnya bagus. Tapi isinya mau menghapuskan sila ketuhanan yang Maha Esa. Naudzubillah min dzalik. Terjadi ini. Liberal makin bebas, Syiah tertawa, LGBT menggeliat, Muslim liberal tertawa. Ini sekarang terjadi. Bahkan di Surabaya, kata teman saya orang Surabaya, anggota DPR Surabaya itu 50%-nya non Muslim, yang 50% lagi campuran Islam Nusantara, Islam liberal, dan Islam KTP. Itu kata teman saya. Ini semua karena umat Islam itu buta politik, buta. Umat Islam buta politik. Maka semakin umat Islam jauh dari politik, semakin mudah orang-orang kafir menghancurkan Islam. Lihat sekarang musuh-musuh Islam, Yahudi, PKI, kafir, semua bersatu menyusun rumusan yang jitu untuk menghancurkan Islam. Mereka nggak mau Islam berkuasa, karena kalau Islam berkuasa mereka nggak boleh judi, nggak boleh riba. Sekarang itu kan riba semua ya. Mau punya motor, kredit motor, riba. Ya, mau punya mobil, ngutang, riba. Bank, semua riba. Judi. Lah kalau Islam yang berkuasa nggak ada semua itu, nggak ada. Mereka takut itu. Lihat pula para petani. Petani itu menggarap sawahnya dengan uang yang sangat besar. Gaji buruh petani. Beli pupuk mahal, bahkan naiknya 2 kali lipat. Pas panen harga gabah turun. Kenapa? Karena pemerintah mengimpor beras dari Cina. Betul? Betul? Anak kita sekolahkan sampai S1, S2 dengan biaya yang cukup tinggi. Sudah lulus S1, S2 nganggur, nyari kerjaan susah. Betul? Kenapa? Karena pemerintah mengimpor tenaga kerja asing dari Cina. Betul? Ini yang terjadi sekarang. Ini politik, Pak. Politik. Dan kalau kita tidak mengerti politik, sangat disayangkan nanti di pemerintahan kita. Kalau umat Islam tidak mengerti politik, yang megang pemerintahan kita adalah orang-orang kafir. Habislah kita. Habis kita. Habislah kita. Nasib kita ditentukan 2024 ini. Karena umat Islam dilarang politik, umat Islam tidak tahu tentang politik, maka wajar kalau musuh-musuh Islam itu mencabik-cabik umat Islam. Politik yang kita bicarakan kan bukan politik kekuasaan semata. Selama ini kita kan kadang-kadang ibadah-ibadah saja, nggak mikirin tentang negara kita. Belajar-belajar saja, amar ma'ruf nahi munkar saja, tapi nggak ngerti tentang politik. Ngeri kita.
Politik yang kita bicarakan itu adalah demi izzatul Islam wal muslimin. Politik yang kita bicarakan karena kita cinta kepada bangsa dan tanah air kita. Politik yang kita bicarakan semata-mata karena kezaliman penguasa. Maka jangan pisahkan agama dengan politik. Jangan pisahkan dakwah Islam dengan politik, jangan. Selama politik itu benar, politik itu mengatasnamakan dan bahkan menjunjung marwah Islam, kebenaran yang dijunjung, berpolitiklah wahai umat Islam. Jangan sampai nanti di negara kita yang berkuasa adalah orang-orang kafir yang musuh-musuh Islam, habis kita dibantai. Lihat contoh banyak, Muslim Aleppo, ya, Malaysia, Singapura, banyak. Contohnya sudah banyak. Tegakkanlah Islam, tolonglah agama Allah, insya Allah Allah akan menolong kita. Ini kita masih menyimpang dari sholat tadi. Saya pernah juga melihat dan mengikuti perkembangan negara Brunei. Brunei Darussalam itu belum lama merdeka, tapi sekarang menjadi negara maju. Menjadi negara maju. Orang Brunei itu nggak ada yang bayar, nggak ada yang menerima zakat. Orang Brunei semuanya mengeluarkan zakat. Lalu kemana dibuang itu zakat-zakatnya? Ke Indonesia. Malu ya, negara kita yang duluan merdeka, bahkan dulu negara berkembang, sekarang jadi negara terpuruk, menerima zakat dari Brunei. Malu. Pernah nggak di sana di Brunei itu terdengar bencana alam di Brunei? Pernah nggak? Pernah nggak ada penyakit wabah pandemi masuk Brunei? Gak. Apa kata Sultan? Obatnya adalah baca Al-Quran. Sultan bilang begitu. Kenapa? Brunei Darussalam memakai hukum syariat Islam. Yakin Sultan itu dengan ayat Allah. Surat Al-A'raf ayat 96. Surat Al-A'raf ayat 96. Apa kata Allah? Lau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau saja penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepadaku, la fatahna alaihim barokati minas sama'i wal ard. Maka aku berikan keberkahan dari langit dan bumi. Mereka pegang teguh ayat ini. Di sana anak muda yang menikah dibiayai oleh negara. Rumah sakit gratis. Gratis, sekolah gratis, bahkan mendapat uang saku. Brunei Darussalam, gak ada penyakit. Negara ini maju. Tapi sebaliknya Indonesia yang dulu negara berkembang harusnya dimaju, sekarang menjadi negara yang mundur. Bahkan gempa bumi, bencana alam, dihimpit oleh hutang yang terus menumpuk. Itu Indonesia. Kenapa? Allah katakan dalam Al-Quran surat Toha ayat 124. Apa kata Allah? Wa man a'radha an zikri, barang siapa yang berpaling dari agamaku, kata Allah, barang siapa yang berpaling dari ajaranku, an zikri ba'inna lahu ma'isyatan donka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit di dunia dan akhirat. Kita ini Muslim terbesar, Muslim terbanyak, tapi tidak sanggup menjadikan syariat Islam sebagai hukum negara kita. Ya apa? Akhirnya nanti di akhirat wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Akan dikumpulkan di akhirat dalam kondisi buta. Barang siapa yang berpaling dari agamaku, kata Allah, maka baginya kehidupan yang sempit, melarat, miskin, ditimpa musibah banyak, hutang melilit, dan akan dikumpulkan di akhirat dalam kondisi buta. Kenapa? Karena di dunia membutakan diri dari agama Allah. Di akhirat nanti pada buta semuanya, gak bisa lihat. Kenapa? Membutakan diri di dunia dari agama Allah.
Ini bukti negara kita yang dulu maju, dulu berkembang, sekarang jadi negara yang banyak sekali hutang terlilit. Naudzubillah. Itu selingan. Saya janji tadi sama Pak Denny akan saya sisipkan tentang Islam. Kembali sholat. Berapa menit lagi, Pak? Sedikit lagi ya, sekitar 15 menit. Kembali ke masalah sholat. Jadi orang yang tidak sholat itu sudah pasti tempatnya di neraka. Oleh karena itu, yuk jaga sholat kita, jangan sampai kita lalai sholatnya. 5 waktu ya. Rukun Islam ada 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 zakat, 5 haji. Kelima rukun ini harus mutlak pada diri seorang muslim. 1 saja tidak dilaksanakan, maka dia bukan muslim. Sholat tidak dilaksanakan, maka dia bukan muslim. Apa sih rukun itu? Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam sebuah pekerjaan. Kalau tidak ada, maka pekerjaan itu nggak sah. Contoh, sholat. Al-Fatihah adalah rukun sholat. At-tahiyat adalah rukun sholat. Kita sholat nggak baca Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Jadi rukun itu harus ada, harus dibaca, dilaksanakan. Begitu pula 5 rukun Islam harus ada pada diri seorang muslim. Sholat harus dilakukan 5 waktu. 1 saja kita tidak laksanakan, maka kita bukan muslim. Ingat, ya. Apalagi ini kadang-kadang dingin, subuh. Bangun subuh. Hukuman Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Pertama, kalau sholat subuh yang kita tinggalkan, ini hati-hati. Kalau sholat subuh yang kita tinggalkan, maka Allah hukum kita dibenamkan ke dasar neraka selama 60.000 tahun. Ya, kalau sholat subuh kita tinggalkan, maka Allah hukum kita dibenamkan ke dasar neraka selama 60.000 tahun. Kan di akhirat itu nggak ada batasnya, kekal. Ya, orang-orang sedang asik menikmati asiknya surga, kita sedang diajar dibenamkan di dasar neraka. Ngeri. Jaga salat subuh. Yang kedua, kalau salat zuhur yang kita tinggalkan, maka hukuman Allah sama dengan membunuh 1000 muslim. 1 muslim saja kita bunuh, dosanya sangat besar. Kita harus dibunuh lagi dalam hukum Islam, kan kisos. Kalau keluarganya memaafkan, kita nggak bebas gitu saja. Harus mengganti dengan 100 ekor unta. 1 unta sekarang harganya sekitar 60 atau 70 juta. Lalu berapa miliar yang kita keluarkan? Kemudian kalau salat asyar yang kita tinggalkan, maka hukumannya sama dengan menghancurkan Ka'bah. Allah nggak mau Ka'bah dihancurkan. Bahkan di tahun 571 Masehi ketika Nabi Muhammad itu dilahirkan, pasukan Raja Abraha yang dipimpin oleh Abu Rugal berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Pasalnya begini. Raja Abraha itu iri. Setiap hari itu banyak rakyatnya yang pergi ke Mekah untuk haji, karena masih menganut ajaran Nabi Ibrahim. Maka dibangunlah oleh Raja Abraha sebuah gereja yang sangat besar dan megah. Tapi rakyatnya bukan malah masuk ke gereja, malah semakin banyak yang pergi ke Mekah untuk ke Ka'bah. Bahkan ada yang melempari gerejanya itu dengan kotoran-kotoran hewan dan kotoran manusia. Marahlah Raja Abraha, mengutus Abu Rugal sebagai pemimpin untuk menghancurkan Ka'bah. Tentara Abraha memakai baju besi untuk menghancurkan Ka'bah dengan menggunakan kendaraan gajah yang tinggi-tinggi, yang besar-besar. Kalau gajah Afrika itu sampai 3 meter, yang berbulu itu.
Mereka semua datang untuk menghancurkan Ka'bah. Maka Allah nggak suka, Allah nggak ridho. Maka Allah kirimkan burung. Burung yang berbondong-bondong, yang kita sebut burung ababil itu, datang sekelompokan, sekawanan, membawa 2 butir kelikir dari neraka, split dari neraka. Dipegangnya itu oleh burung. Satu itu dihujamkan kepada tentara bergajah yang pakai baju besi. Habis meleleh baju besinya, badannya pun hangus, tinggal tulangnya saja, tengkoraknya saja tuh tentaranya. Satu butir lagi dihujamkan kepada gajah yang besar-besar, gajahnya pun meleleh, hangus badannya, tinggal tulang tok. Luar biasa ini, kerikil seperti ini dari neraka. Makanya Allah abadikan faja'alahum ka'asfim ma'kul, bagaikan daun yang dimakan ulat. Nah sekarang bagaimana kalau kita yang dilemparin ke dalam neraka itu? Kan bahan bara neraka itu apa? Bahan bakarnya waquduhan nasu wal hijarah u'idat lil kafirin. Al-Baqarah ayat 24. U'idat lil kafirin. Bahan bakar neraka itulah manusia dan batu-batu kerikil yang tajam, panas, mengerikan. Kalau manusia itu dilemparin ke neraka, oh gajah aja dagingnya habis, tinggal tulang, baju besi aja meleleh. Kalau kita dilemparin ke situ, bara neraka, tulang kita habis, empuk kayak bandeng Presto Juana, empuk, ya, ngeri. Dan siapa orang yang meninggalkan sholat asar, sama hukumannya dengan menghancurkan dan merobohkan Ka'bah. Allah nggak suka itu. Kemudian kalau sholat maghrib yang ditinggalkan, maka hukumannya sama dengan berzinah dengan bapak kandung atau ibu kandung kita sendiri. Di zaman jahiliyah, Arab jahiliyah, belum datang Islam, kalau seorang ayah punya seorang istri, istrinya masih muda, cantik, kalau ayahnya meninggal, maka istri itu akan menjadi warisan bagi anaknya. Maka anaknya boleh menggauli, boleh pakai ibunya, boleh dan sebagainya. Bejat. Nah kalau kita meninggalkan sholat maghrib, sama bejatnya dengan Arab jahiliyah, yaitu berzina dengan ibu atau bapak kandung kita sendiri. Nauzubillah. Kalau sholat isya yang kita tinggalkan, maka hukumannya Allah nggak suka, Allah nggak ridho kita tinggal di buminya Allah. Nah kalau Allah sudah tidak ridho kita tinggal di buminya Allah, mau tinggal di mana kita? Begitu pentingnya sholat. Maka Allah pun pernah berpesan kepada malaikat Jibril untuk Muhammad. Apa kata Allah? Wahai Jibril, tolong sampaikan kepada Muhammad bahwa aku tidak akan menerima zakat seseorang. Aku tidak akan menerima puasa seseorang. Aku tidak akan menerima haji seseorang. Aku tidak akan menerima semua amal ibadah seseorang kalau dia tidak mengerjakan sholat. Jadi kalau ada orang yang gak sholat tapi sering sedekah, pura-pura. Pura-pura. Ada orang yang gak sholat tapi sering derma, bohong-bohongan. Kenapa? Kenapa? Karena dengan tanpa sholat semua nggak ada artinya. Ada orang sering sholat tapi tingkah lakunya nggak baik, juga bohong-bohongan sholatnya. Kenapa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar. Ada orang rajin sholat tapi sering berbuat keji. Oh, sholatnya pura-pura, bohong-bohongan. Karena sholatnya tidak mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ada nggak Pak yang seperti itu? Ada. Nabi Muhammad pun begitu pentingnya sholat. Ketika haji wada sudah selesai mau meninggal, Nabi Muhammad berpesan. Apa pesannya? Ummati sallu, umatku salat. Ummati sallu, umatku kerjakan salat. Ummati sallu 3 kali. Karena pentingnya salat.
Beda dengan kita. Pas mau meninggal, Mat, Min, Ros, sini semuanya kumpul. Gua kayaknya nggak tahan lagi nih. Itu nanti kalau gua mati itu ruko jangan dijual ya. Paling begitu kalau kita. Itu nanti kalau gua mati itu buat lu. Paling begitu. Nabi mau meninggal dunia, pesan kepada umatnya, saking sayangnya kepada umatnya, pesan sholat. Bahkan dalam hadis qudsi begini, saking sayangnya Nabi kepada kita, ya, kata Allah begini, ya Rasulullah, wahai Muhammad, sungguh haramtul jannata, inni haramtul jannata, aku haramkan surga ala sairil anbiya'i, kepada seluruh nabi, hatta tadkhulaha anta, sehingga engkau dulu yang masuk sebelum umatmu. Nabi bertanya, ya Allah, umatku gimana? Umatku gimana? Kata Allah, umatmu lain lagi Muhammad. Wa ini haram Tuhan, dan sungguhnya aku haramkan surga itu ala sairil umami, kepada seluruh umat, hatta tadkhulaha ummatuka, sehingga umatmu dulu yang masuk Islam. Makanya kita umat Islam ini, umat Nabi Muhammad, umat yang terbelakang tapi paling dulu masuk surga. Jadi sholat kembali sebagai amal ibadah terpenting dalam agama Islam. Maka Nabi pun bersabda, awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amal ibadah yang paling penting, yang pertama kali diperiksa di hari kiamat adalah sholat. Idza sholahat sairu amali, wa idza fasadat sairu amali. Kalau sholatnya baik, maka akan baik seluruh amal ibadah yang lainnya. Kalau sholatnya buruk, maka akan buruk seluruh amal ibadah yang lainnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rupanya sudah jam 9 kurang sedikit, kurang 15 menit. Sudah dari sudah 1 jam lebih ini, ya. Monggo, mau di sesi tanya atau langsung tutup? Atau langsung tutup? Baik, kalau nggak ada yang bertanya, langsung tutup ya Pak ya. Kalau nggak ada yang bertanya, langsung kita tutup karena sudah cukup lumayan lama. Hadirin, baiklah apa yang saya sampaikan tentang sholat dan sekelumit tentang kondisi umat Islam, bagaimana caranya kita tidak boleh meninggalkan ajaran Allah. Justru kita harus giat melaksanakan ajaran Allah dan kembali ke agama Allah. Insya Allah negara kita menjadi baldatun tayyibatun warabun ghafur. Negara kita akan menjadi negara yang paling aman, tenang, kita menjalankan ibadahnya, mudah-mudahan ya. Salat kita pun kita jaga, insya Allah. Doakan selalu dalam salat kita ya, jangan kita salat agak egois, jangan diri kita aja kita doakan juga negara kita. Mudah-mudahan pemilu depan Islam jaya, amin ya rabbal alamin. Billahi fi sabilil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.